Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hanan. Salam semangat, salam ceria, pelajar berkarya. Di video ini, saya akan melanjutkan sharing buku Learning in Real Time pada bab 4, Real Time Learning Venues. Setiap ruang menawarkan kumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk belajar dan rasa yang tampaknya tepat untuk berkumpul. Berikut beberapa tempat belajar real time yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 1. Moving target. Setiap tempat memiliki sistem manajemen khusus untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, seperti telepon atau sistem komputer. 2. Chat room. Forum tertua untuk komunikasi real-time berbasis internet. Tempat berbasis teks untuk bertukar pesan, memberikan panduan, dan berkomunikasi dengan peserta didik. 3. Instant messenger. Penggunaan ini menjadikan orang sama pentingnya dengan mesin telusur untuk menemukan informasi yang diperlukan. Dalam konteks pendidikan, penggunaan pesan instan ini di antara teman sebaya dapat mendorong pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan pemberian umpan balik yang cepat. 4. Multi-User Virtual Environments atau MOVES atau lingkungan virtual multi pengguna. MOVES adalah tempat virtual di mana pengguna dapat berinteraksi secara real-time. Dalam pendidikan dapat menggabungkan MOVES dengan grafik video games yang menarik. Tujuan pembelajaran yang cocok digunakan adalah keterampilan memecahkan masalah kelompok, kemampuan mengumpulkan, analisis, dan sintesis petunjuk. Contoh penerapannya yaitu pameran museum virtual. 5. Virtual Reference, Tutoring, and Help Desk. Tempat ini memiliki spesialisasi dalam memungkinkan komunikasi one-to-one antara ahli dan siswa, pelindung, atau pengunjung web yang mencari dukungan atau bimbingan. Alat yang berfokus pada bimbingan belajar dan pembinaan mungkin juga menyertakan papan tulis virtual untuk mengilustrasikan penjelasan berbasis vokal atau teks dan slide atau diagram yang dimuat sebelumnya. 6. Virtual Offices and Virtual Meeting Rooms. Alamat web yang konsisten seperti panggilan konferensi telepon untuk pertemuan rapat, diskusi, dan kolaborasi tim. Seorang instruktur dalam kantor virtual ini dapat menetapkan tempat dan waktu yang konsisten kapan ia dapat ditemui oleh peserta didik. 7. Virtual Classroom. Tempat praktis untuk kelas berlangsung sebagai aktivitas atau pertemuan yang merupakan hal utama dalam kegiatan belajar. Kelas harus diadakan secara interaktif agar semakin sedikitnya peluang siswa yang bersembunyi di balik kamera. 8. Webcasting interaktif. Webcasting interaktif ini dapat menjangkau kelompok yang lebih besar. Webcasting interaktif ditandai dengan menyiarkan video atau audio penyaji, tampilan yang sinkron antara penyaji dan slide yang ditampilkan, adanya saluran umpan balik terkontrol seperti pesan teks, serta adanya diskusi secara langsung. 9. Webcasting or broadcasting. Ini adalah penyiaran audio atau video langsung secara satu arah melalui internet kepada pendengar. Webcasting dapat diakses oleh semua komputer dengan koneksi internet. Webcasting langsung memungkinkan peserta didik menyaksikan peristiwa yang menarik yang terjadi di tempat lain, seperti menonton misi luar angkasa, operasi bedah bersama, debat politik, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kegembiraan, webcasting juga dapat memberikan kiriman yang menarik, seperti mengirimkan salam langsung kepada pendengar melalui chat. 10. In-class online aids atau bantuan online dalam kelas. Ini adalah komunikasi online yang digunakan dalam kelas fisik untuk meningkatkan pengalaman belajar tatap muka. Penggunaan alat sinkronus dalam fisik dapat menjadi peran tambahan, seperti chat room untuk memberikan pertanyaan tanpa mengganggu pembicara atau menjawab pertanyaan instruktur melalui chat. Sekian yang bisa saya sharingkan pada bab 4 ini, semoga bermanfaat. See you next time.